Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali di pembelajaran daring kita pada pertemuan yang ketiga. Semoga masih dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Di pertemuan kita yang ketiga ini, kita akan belajar mengenai menghitung peta kontur. Oke, menghitung peta kontur. Di menghitung peta kontur ini sebenarnya sudah pernah kita bahas beberapa kali di kelas, tapi sepertinya perlu diulas kembali karena beberapa dari kalian itu sepertinya masih bingung ketika harus menghadapi soal tentang menghitung peta kontur. Setiap ada soal tipe seperti ini, masih lumayan banyak yang salah. Jadi untuk kali ini kita bahas lagi, mudah-mudahan nanti bisa jadi tambah ngerti. Sebelum masuk ke menghitung peta konturnya, maka kita pelajari dulu apa sih sebenarnya peta kontur itu gitu. Jadi di sini ada gambar peta kontur atau peta topografi atau peta relief. Jadi peta topografi atau peta relief itu adalah peta yang menggambarkan tentang kenampakan tinggi permukaan bumi. Jadi petanya itu menjelaskan tentang ketinggian suatu daerah. Nah, ketinggian suatu daerahnya tersebut nanti akan diwujudkan atau terlihat dengan menunjukkan adanya garis atau garis kontur itu tadi. Garis kontur, di sini perhatikan, pengertian dari garis kontur itu merupakan garis khayal pada peta yang menghubungkan tempat-tempat yang memiliki ketinggian yang sama. Jadi setiap tempat di permukaan bumi ini yang punya ketinggian yang sama, nanti akan dihubungkan dalam satu garis yang namanya garis kontur. Seperti di sini, ada peta konturnya, kemudian di garis yang paling luar, ini berarti ada di ketinggian 200. Berarti semua tempat yang ada di daerah sini, itu punya ketinggian sebesar atau senilai dengan 200 meter di atas permukaan air laut. Kemudian yang di sini, berarti di sini garis kontur 300. Di sini garis kontur 400. Di sini garis kontur atau berada di ketinggian 500 di atas permukaan air laut. Kemudian di sini di ketinggian 600 meter di atas permukaan air laut. Begitu seterusnya sampai ada di puncaknya yaitu di ketinggian 1500. Kemudian ada istilah lain yang ada di garis kontur yang harus kalian pahami, yaitu ada yang namanya kontur interval atau CI. Apa sih kontur interval itu? Jadi kontur interval atau CI adalah interval konturnya. Nah, interval kontur itu maksudnya adalah jarak dari kontur satu ke kontur yang lain. Nah, di sini perhatikan, di sini sudah tertulis bahwa CI-nya atau kontur intervalnya itu 100. 100 itu didapatnya dari mana sih? Nah, dari sini. Kita ambil saja dua garis konturnya. Di sini ada garis kontur 200. Terus di sini ada kontur 300. Dari 200 ke 300, itu berarti jaraknya berapa? Selisihnya berapa? Kan gitu. Kalau ditanya selisihnya kan berarti ya tinggal dikurangin aja. 300 dikurangi 200 itu berapa? Oh, 100. Berarti 100 ini adalah kontur intervalnya. Jadi jarak dari kontur yang ini ke kontur yang ini adalah 100. Nah, setiap ketinggian 200 meter ada jarak atau ada kontur interval senilai 100. Makanya ketika menuju satu kontur lagi, satu garis lagi, jadi 300. 300 ditambah kontur intervalnya lagi 100, maka jadi 400. 400 ditambah kontur intervalnya lagi 100, jadi 500. Begitu seterusnya, sampai 1500. Nah, jadi kontur interval ini sama. Jadi jarak masing-masing kontur ke kontur yang lain itu sama, yaitu CI-nya atau kontur intervalnya adalah 100. Kemudian konsep yang harus kalian pahami,
terkait dengan peta kontur adalah garis-garis kontur yang renggang itu akan menunjukkan tingkat kemiringan lereng yang landai. Nah, jadi perhatikan di sini. Di sini ada ketinggian 250 atau di kontur 250. Ini kan jaraknya renggang nih. Tahu renggang kan ya? Renggang itu artinya jauh. Jadi jaraknya berjauhan. Di kontur 250. Nah, berarti di sini nih, di titik sini. Tarik garis ke samping. Nah, 250. Di sini berarti di sini kontur atau di ketinggian 200. Nah, di sini 200. Kemudian di sini 150. Ketika jaraknya masing-masing kontur satu ke kontur yang lain ini renggang atau jauh, maka kenampakan muka buminya adalah landai. Sedangkan semakin rapat garis konturnya, semakin rapat atau semakin dekat ini tadi, maka kenampakan yang ada di permukaan buminya akan semakin curam atau terjal, kayak gitu. Kemudian di sini ada garis kontur bukit. Jadi kalau di di kertas nanti gambarnya akan seperti ini, tapi kenampakan asli di kehidupan nyatanya berupa bukit. Kemudian ada garis kontur berupa gunung. Gunung itu kan bentuknya persegi kayak begini. Nah, berarti ini tuh puncaknya. Kalau digambar bentukan gunung kayak begini, peta konturnya nanti akan seperti ini. Nah, seperti yang di atas ini. Dengan yang paling dalam, titik kontur yang paling dalam, ini artinya puncaknya. Nah, berarti puncaknya tuh di sini nih. Ada di ketinggian lebih dari 1200. Sedangkan yang paling bawah, yang ini. Setelah ditarik garis ke atas, nah di sini ada ketinggian 200 di kontur 200. Ini kan juga kalau ditarik garis ke samping seret. Nah, di sini ada 200. Jadi kalau bentuknya gunung seperti ini, maka yang ada di dalamnya, yang ada di paling dalam, garis kontur paling dalam, itu nilai konturnya akan besar. Nah, kayak ini 1000. Kemudian nanti semakin keluar, maka garis konturnya akan semakin kecil. Dari 1000 ke 600 ke 200 gitu. Jadi ibaratnya 1000 ini adalah puncaknya. Nah, makin keluar itu berarti makin ke bawah. Makin ke bawah berarti ketinggiannya ya berarti akan semakin turun juga. Itu kalau bentuk kenampakan muka buminya berupa gunung. Tapi ada juga kenampakan di muka bumi itu yang berbentuk lembah. Lembah itu bentuknya kayak begini. Jadi kayak huruf U. Nah, ini namanya lembah. Kalau lembah, itu nanti akan kebalikan sama gunungnya. Perhatikan di sini. Oke. Kan lembah ya, jadi bentuknya kayak gini. Berbentuk cekungan. Kayak huruf U. Nah, kalau bentukannya lembah seperti ini, di gambar peta konturnya yang ada di kertas, kalau misalkan digambar, justru yang paling dalam itu, kontur yang paling dalam, itu nanti angkanya kecil. Kemudian nanti semakin keluar, konturnya akan semakin besar. Jadi kebalikan dari kontur si gunung itu tadi. Nah, kalau gunung kan yang di dalam angka konturnya besar, kemudian nanti semakin keluar, semakin kecil. Kalau lembah, itu kebalikannya. Yang ada di dalam itu justru kecil, nanti semakin keluar, garis konturnya akan semakin besar.